Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dengan tema berjalan bersama Allah. Pada waktu saya memikirkan tema ini, saya teringat ada satu tokoh di Alkitab yang disebutnya bergaul dengan Allah. Atau di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, walk with God. Nah, tokoh itu adalah Henokh. Mari kita membaca Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kita memperhatikan dan saya yang akan membacakannya. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan, yang berbahagia tentu saja kita yang telah mendengar dan memelihara di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, penulis Amsal pernah mengatakan nasihat bijak ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita bisa temukan itu di Amsal 13 ayat 20. Saya yakin Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya bahwa pergaulan itu bisa menentukan masa depan kita. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, sedikit banyak kita akan mendapatkan pengaruhnya. Pola pikirnya, aktivitas hidup orang itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan aktivitas hidup kita. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul dengan akrab. Kalau tidak percaya, lihat anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang tidak pernah kita ajari untuk berkata-kata yang kotor misalnya. Ya, kita tidak akan mengajar anak kita untuk mengucapkan kata-kata kotor. Tapi sepulang dari sekolah, dia mengucapkan kata-kata tertentu dan mencengangkan kita. Ya, ini salah satu contoh kecil bagaimana pola pikir, aktivitas kehidupan kita sangat mungkin dipengaruhi oleh lingkungan dan khususnya kepada siapa atau dengan siapa kita bergaul karib. Pola pikir dan aktivitas harian kita itulah yang akan mencetak masa depan kita. Jadi benar kalau orang tua kita atau kita sekarang sebagai orang tua menasihati anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk hati-hati ya. Kalau bergaul, pilihlah yang baik. Kalau bisa yang hebat. Orang yang hebat. Saudara, sayangnya orang yang hebat belum tentu mau bergaul dengan kita. Orang yang hebat tidak mau sembarangan bergaul. Dia juga punya pilihan kepada siapa atau dengan siapa akan bergaul. Pasti dia akan memilih orang yang hebat juga. Yang lebih hebat dari dia, dari dirinya. Supaya dia bisa belajar dari orang yang lebih hebat dari dirinya. Kalaupun tidak, sama-sama hebat. Kita bisa lihat di masyarakat, komunitas-komunitas ini kan terbentuk oleh karena kapasitas yang hampir sama, ya, passion yang hampir sama, status ekonomi, status pendidikan, dalam tanda kutip kehebatan, kesuksesan mereka itu bisa mempersatukan dan menjadi teman karib. Jarang saya menemukan ada seorang atasan bos hebat yang berteman karib dengan seorang karyawan yang baru belajar kerja. Jalan bareng, bergaul karib jarang. Tetapi kita sering menemukan dan ini wajar. Sesama pengusaha ya bergaul dengan pengusaha. Bisa sharing pengetahuan, transfer
ilmu pengetahuan, bisa berbisnis dan saling menguntungkan. Itu pasti dan itu wajar. Tetapi sekali lagi sayangnya dengan demikian kita orang yang mungkin biasa-biasa saja akan menjadi sulit untuk bisa bergaul dengan orang-orang hebat di mana kita bisa belajar dari dia. Nah, beruntung Bapak Ibu Saudara, saya akan mengingatkan kembali ada satu orang hebat yang justru sangat ingin bergaul dengan kita. Kalau orang hebat di dunia ini, dia tidak mau sembarangan pilih orang untuk bergaul dengan dia. Tetapi orang hebat yang satu ini, saudara tentu tahu, justru ingin bergaul dengan kita. Dan sangat rindu bergaul dengan kita karena dia tahu kalau kita bergaul dengan dia menjadi sahabat yang karib, dia akan mengarahkan hidup kita, menentukan dalam tanda kutip nasib hidup kita. Dia akan memberikan pengaruh positif sehingga kita akan dibawa kepada kehidupan yang lebih baik. Orang hebat itu adalah Tuhan sendiri. Kalimat ini mungkin normatif biasa-biasa wajar ya. Tuhan ingin bergaul dengan kita. Tapi coba bandingkan dengan realitas tadi. Orang hebat belum tentu mau bergaul dengan kita orang-orang biasa. Tapi Tuhan yang lebih hebat dari manusia hebat manapun, dia justru mau bergaul dengan kita. Dan menghendaki kita bergaul dengan dia. Menjadi teman, menjadi sahabat karibnya. Ini bukan kalimat biasa ini. Ini kalimat anugerah ini. Tuhan memilih untuk mau bergaul dengan kita dan mengundang kita untuk menjadi karibnya. Ini luar biasa. Nah karena itu maukah saudara menerima undangan ini untuk bergaul dengan dia? Atau di dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab terjemahan bahasa Inggris, walk with God. Berjalan bersama dengan Allah. Nah pertanyaannya adalah apa itu bergaul dengan Allah atau berjalan bersama dengan Allah dan bagaimana kita hidup bergaul atau berjalan dengan Allah. Saya mendapati setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, yang disebut hidup bergaul dengan Allah berarti bersekutu dengan Dia. Saudara, kalimat bergaul dengan Allah rupanya hanya dipakai untuk Henoh dan Nuh di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9. Kata ini menunjuk kepada suatu hubungan yang sangat akrab. Satu persekutuan yang sangat dekat dengan Allah. Sampai-sampai penggambarannya adalah walk with him. Jadi seolah-olah Tuhan itu berjalan di sisinya. Dengan Henoh berjalan kemana Tuhan pergi, Henoh ada di sampingnya. Walk with God. Dan kita bisa membayangkan ketika berjalan bersama maka ada satu persekutuan. Ada satu percakapan, ngobrol, chatting. Henoh ngobrol dengan Tuhan. Tuhan ngobrol dengan dia. Henoh berbicara, Tuhan mendengar. Sebaliknya Tuhan berbicara, dia mendengar. Ada satu percakapan 2 arah. Dan ini berlangsung bukan hanya sesekali, tetapi setiap saat. Dalam susunan bahasa aslinya, maka ada satu bentuk kata yang kalau diartikan secara hurufiah itu berarti senantiasa. Jadi kalau di terjemahan NIV, New International Version, maka di sana disebutkan walk faithfully with God. Jadi berjalan dengan setia atau constantly with God. Terus menerus ngobrol sama Tuhan. Henoh bergaul, bersekutu, ngobrol, saling ngobrol dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa ngobrol? Bisa. Ngobrol dengan Tuhan bukan eksklusif milik orang zaman dulu. Zaman sekarang ini kita juga bisa ngobrol dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Cuma sayangnya kita seringkali terjebak pada 2 kesalahan ini. Yang pertama, kita lebih sering bicara daripada mendengarkan. Jadi kalau kita ngobrol sama Tuhan itu kita
minta. Khususnya minta berkat kan gitu ya. Tahun baru biasanya lebih banyak yang hadir. Karena ada keinginan untuk berkat Tuhan dicurahkan gitu ya. Jadi meminta berkat. Ngobrolnya itu sepihak kita ngobrol. Tapi kita jarang mau memberi diri kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau obrolkan kepada kita tentang kehendaknya. Itu kekurangannya. Dan yang kedua, kekurangannya adalah kita ngobrol, kita bicara dan mau mendengar itu hanya waktu-waktu tertentu. Misalnya dibatasi pada saat teduh. Yang disebut saat teduh waktu tertentu. Kemudian hanya saat-saat ketika kita membutuhkan. Waktu kita sedang susah, kita baru datang kepada Tuhan. Kita ngomong lalu kita bertanya Tuhan maumu apa. Lalu kita pasang telinga untuk mendengar kehendaknya. Jadi waktu-waktu tertentu saja kita mau mendengar. Mendengar dalam kondisi butuh. Tapi tidak betul-betul percakapan yang enjoy. Yang santai. Yang betul-betul menikmati kebersamaan itu bersama dengan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara saya harus katakan. Seorang yang dengan tajam memperhatikan apa yang diucapkan seseorang yang sedang komunikasi dengan kita. Maka kita akan mengerti maksudnya. Ada sebuah kalimat yang mengatakan siapa yang baik mendengarkannya, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Coba bayangkan kalau kita lagi ada masalah, lalu kita datang kepada konselor atau seorang pendeta, ya, kita mau menceritakan semua pergumulan kita. Tapi si konselor atau si pendeta ini baru mendengar sedikit saja, dia sudah punya asumsi kan. Dan punya paham-paham tertentu, teologi tertentu. Lalu belum sampai selesai dia mendengar, dia sudah ngomong blak. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, harus begitu. Semua nasihat itu baik, tapi tidak tepat sasaran karena tidak mendengar. Nah, seringkali kita menjadi masalah dalam bersaat teduh, dalam kita ngobrol dengan Tuhan. Kita lebih banyak ngomong daripada mendengar. Dan juga harus diakui Bapak Ibu Saudara, kita seringkali kita mendengarnya itu sambil lalu. Gitu ya. Gereja Injili, kita salah satu gereja Injili, seringkali terjebaknya di sini, kurang pada memberi kesempatan kita untuk berefleksi. Diam sejenak, teduh sejenak, mendengarkan suara Tuhan. Kenapa kita kurang memberi kesempatan itu? Kadang kita sudah antipati dulu, sudah a priori dulu tentang istilah mendengar suara Tuhan. Karena kita mengkaitkannya itu dengan gereja karismatik. Yang biasanya audible, dipahami sebagai suara Tuhan bisa didengar oleh telinganya. Gitu ya. Lalu kita mulai menutup diri dengan istilah mendengar suara Tuhan. Lalu kita cukup dengan membaca Alkitab, selesai berdoa. Gitu tak. Jadi kita tidak sampai kepada memberi waktu khusus berdiam mendengar apa kata Tuhan. Berdiam. Saat teduh itu tidak melulu baca Alkitab lalu cepat selesai gitu ya. Dan itu malah bukan saat teduh sebetulnya. Tapi betul-betul kita diam, hening untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saya juga jujur harus mengakui, ya, di kebaktian-kebaktian gereja-gereja Injili ketika berdoa diiringin musik kan ya. Mungkin membantu tapi mungkin juga tidak membantu. Karena kita akan mendengarkan musik tapi tidak sungguh-sungguh mau mendengarkan Tuhan. Apalagi kalau yang main musik salah. Itu bagi yang peka dengan musik, wah salah. Kan mengganggu di dalam dia mencoba untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai membiasakan pola bersaat teduh itu seperti ini. Dan setiap saat, artinya bukan hanya ketika kita pagi hari. Dalam perjalanan itu kita bisa ngobrol loh sama Tuhan. Di kendaraan, pada waktu kita kerja, kita menghadapi situasi pelik. Lalu kita bertanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan?
Itu obrolan yang betul-betul disebutnya sebagai bergaul dengan Allah. Allah ingin kita menjadi sahabatnya karena dia mau menempatkan dirinya sebagai sahabat buat kita. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Apa artinya bergaul? Bergaul itu berarti sejalan dengan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat kata bergaul dengan Allah di sini. Tadi saya sudah sebutkan istilah dalam bahasa Inggris yang dipakai adalah walk with God. Berjalan bersama Allah. Kita bisa membayangkan namanya berjalan itu kan berarti tujuannya sama, arahnya sama, derap langkahnya juga sama, kecepatannya sama. Ya. Dan seseorang yang berjalan bersama dengan Allah itu berarti dia menundukkan dirinya untuk mengikuti maunya dia. Tuhan mau kita kemana? Apa yang Tuhan kerjakan itulah yang kita kerjakan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan ya kita kerjakan. Jadi sejalan dengan dia. Walk with God. Saudara tidak akan menemukan kalimat ini berbunyi seperti ini. Allah berjalan bersama dengan Henokh. Tidak, tapi Henokh berjalan bersama dengan Allah. Artinya apa? Memang ada penyerahan secara bebas pada Henokh. Henokh ingin menundukkan dirinya, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada paksaan. Bersaat teduh, membaca Alkitab, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu tidak pernah sebagai sebuah keharusan. Sebagai sebuah kewajiban dalam pengertian kita kalau tidak melakukannya takut. Tidak. Ini harus kita putuskan dalam kehendak bebas kita untuk ngikutin dia mau kemana. Nah, berarti di sini menjadi tanda seorang yang mau bergaul dengan Tuhan itu hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan mau apa, itulah yang kita lakukan. Jadi misalnya, saudara, Tuhan senang ke gereja. Pasti, ya. Dan di hari Minggu dia memanggil kita sebagai umat komunitas untuk beribadah. Maka kalau kita mengatakan aku bergaul karib dengan Tuhan, maka di mana Tuhan ada, di situ kita juga ada. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia pasti juga ibadah ke gereja. Gitu ya. Ini sederhana-sederhana sekali. Orang yang menyebut dirinya bergaul dengan Tuhan, Tuhan menyukai firman-Nya. Yesus Kristus sebagai manusia, dia juga membaca firman. Dan dia menghendaki umatnya membaca firman. Maka kalau Tuhan suka ini, kita juga ikut dia yang dia suka. Jadi kalau menjadi orang Kristen, menjadi orang yang mengaku bergaul karib dengan Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah bersaat teduh, itu tidak dapat disebut sebagai sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Tanda yang lain berjalan bersama dengan Tuhan adalah bahwa kita tidak sejalan dengan arah dunia. Kalau yang pertama tadi kita ngikutin arahnya Tuhan, tujuannya Tuhan, maka dengan demikian secara otomatis kita meninggalkan arah dunia. Saudara lihat Henokh itu hidup di zaman yang sangat sulit secara spiritual. Di pasal 3 kitab Kejadian kita tahu manusia jatuh dalam dosa. Di pasal 4 kitab Kejadian pembunuhan pertama terjadi. Lalu kemudian kita tahu kejahatan manusia begitu besar sampai Tuhan memutuskan di pasal yang ke-6 untuk membinasakan semua umat manusia dengan air bah zaman Nuh. Jadi Henokh itu berada dalam situasi yang sulit sekali, tapi dia mau berjalan bersama dengan Tuhan, dia menolak prinsip-prinsip dunia. Dia tidak mau dan berarti dia pasti akan dihinakan, dianggap sok suci lah, sok saleh lah gitu ya. Bisa saja akan cibiran-cibiran dari orang yang jumlahnya jauh lebih banyak itu membuat dia merasa tidak nyaman. Tapi sekali lagi dia mau menundukkan diri, mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebebasannya yang berserah itu. Dan yang ketiga, tandanya dari poin yang kedua ini adalah bahwa dia tidak mengikuti
kehendak dirinya sendiri. Namanya berjalan bersama dengan Tuhan, itu berarti dia mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri. Dan ini menjadi masalah buat kita karena kita seringkali sulit membedakan kehendak Tuhan dan kehendak diri. Kita pikir ini kehendak Tuhan, padahal sebetulnya ambisi diri. Dan di situ kita akan terus bergumul bagaimana kehendak Tuhan untuk kita ikutin. Yang ketiga, yang terakhir, dan ini saya kira yang paling diharapkan terjadi pada kita. Ya. Yaitu bahwa hidup bergaul dengan Allah itu ternyata janjinya kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Wow, kalau ini pasti kita senang semua. Ya. Kita ingin diberkati Tuhan, karena itu kita ke gereja, datang kepada Tuhan, minta berkat. Gitu ya. Khususnya di tahun yang baru kita ingin diberkati oleh Tuhan. Oh oke, baik, itu wajar dan seharusnya begitu, itu juga sebetulnya tanda iman. Tapi tunggu dulu, karena namanya janji berkat itu ada syarat. Janji berkat ada syarat. Keselamatan adalah anugerah, tapi kalau kita mau mengalami berkat-berkat second blessingnya, maka kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, hal yang menarik dari Alkitab ini, dari kisah tentang Henokh ini, saudara akan menemukan pola yang seperti ini. Pola yang seperti ini. Si A memperanakan si B. Si B lalu hidup kan. Lalu si A mati. Saudara akan menemukan itu di ayat-ayat sepanjang pasal 5. Lalu si B memperanakan si C, kemudian si C mati. Si B memperanakan si dan seterusnya si C ya. Tadi keliru ya. Si B memperanakan si C, kemudian C memperanakan D, seperti itu terus ya. Kemudian diakhiri dengan kalimat yang sama. Lalu matilah ia. Nah, saudara, kata lalu ia mati itu mau menegaskan tentang fakta, realitas kebenaran bahwa dosa itu memang membawa kematian. Kitab Kejadian, Adam dan Hawa telah berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan kamu akan mati. Dan lihat apa yang terjadi, mati, 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 mati. Tetapi pola ini diputus oleh seorang Henokh. Henokh dikatakan di dalam Alkitab tidak mati, tetapi tidak ada lagi dan Tuhan mengangkatnya. Ini namanya rapture, pengangkatan. Nah, istilah ini seringkali asing buat kita, tetapi tidak bagi kalangan karismatik dan orang-orang Pantekosta. Ya, gereja-gereja Pantekosta itu sangat senang bicara tentang rapture, pengangkatan. Apakah itu benar? Iya. Betul. Bahwa ini sekaligus mau menyatakan kepada kita satu kebenaran. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada hasil baiknya yang kita rasakan, yang boleh kita nikmati, hidup bersama dengan Tuhan di sana. Dan itu sudah dimulai di sini. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya kira kita semua senang ingin diberkati Tuhan. Tapi jangan lupa, tadi saya sudah katakan, berkat ini bagi orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan menikmati segala kebaikannya. Sampai-sampai tanpa dia sadar, dia sudah sampai di sana. Ada seorang anak kecil yang ditanya oleh guru sekolah minggunya. Tadi kamu dengar cerita sekolah minggu apa? Terus si anak itu dia cerita tentang Henokh. Oh, tadi cerita tentang Henokh. Mama, gimana ceritanya? Henokh itu berjalan terus sama Tuhan. Jauh sekali. Sampai-sampai karena sudah saking jauhnya, Tuhan ngomong, ayo kita masuk sekalian ke surga. Tanpa disadari, seseorang yang bergaul dengan Tuhan akan mengalami begitu banyak hal baiknya. Dan puncaknya adalah kita sampai di sana menikmati segala kebaikan Tuhan. Jadi saudara, kebaikan Tuhan itu akan kita nikmati kalau kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ingatkan janji Tuhan tentang penyertaan di Matius pasal 28. Aku akan menyertai kamu senantiasa, itu janji. Dan akan terbukti benar
Sudah banyak orang yang merasakannya. Tetapi saudara, janji ini berlaku bagi siapa? Orang yang melaksanakan kehendaknya. Roma 8 ayat 28 yang bunyinya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Senang kan? Tapi ada syaratnya di kalimat selanjutnya. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang hidup di dalam kasih kepada Allah. Yang mengasihi Allah. Jadi janji-janji kebaikan Allah itu di dalam dunia ini itu berlaku bagi mereka yang mau dengan taat menundukkan diri untuk melakukan firman. Ini bukan transaksional, bukan. Ini janji Tuhan. Memang keselamatan memang anugerah, tanpa usaha baik kita nggak bisa selamat sama sekali dengan perbuatan baik kita. Tapi kalau kita ingin mengalami Tuhan, segala kebaikan Tuhan di dalam dunia ini, mulailah dengan kita belajar untuk mentaati Dia dengan kasih. Tanpa terasa, tiba-tiba, aku kok jadi gini ya. Menengok ke belakang, iya, Tuhan kasih saya kekuatan untuk berjalan bersama dengan Dia. Dan hari ini kita akan tercengang, kalau bukan Tuhan yang memberkati, tidak mungkin kita menjadi seperti sekarang ini. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ingin diberkati, saya kira kita semua ingin diberkati di tahun yang baru. Mari kita memutuskan untuk berjalan bersama Allah dalam kerelaan, bukan dengan keterpaksaan. Kita menyediakan fasilitas bersama melalui cross saat teduh, lewat santapan harian atau lewat bahan-bahan renungan lainnya. Pakai itu sebagai sarana kita mengalami Tuhan dan mengalami kebaikannya. Biarkan di tahun yang baru ini kita makin mengenal Tuhan, makin menikmati Tuhan dalam segala keterbatasan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dan rasakan bagaimana kebaikannya itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang mau dengan taat dalam kasih menikmati sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Ini tidak berlaku bagi orang tua saja, tapi orang muda. Saudara lihat, Henoh ini usianya 65 tahun ketika melahirkan, memperanakan Metusalah. Jangan dipikir itu usia tua. 65 pada saat itu dibandingkan dengan rata-rata masa hidup manusia pada waktu itu 900 tahun. Maka 65 itu usia muda. Ini undangan bagi saudara-saudara yang masih muda. Apalagi nanti akan pergi ke luar kota, luar negeri. Tetapkan dirimu untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan pimpin hidupmu, memberkati hidupmu. Semoga kita mendapatkan berkat-Nya.